Guys, beberapa hari terakhir kita sempat mengupas tentang kebijakan Bank Sentral dan tepat. Ternyata banyak juga yang masuk ke Instagram official menanyakan, apa sih dot-plot? Apa kalian sudah tahu? Kalau belum, ini waktunya kalian cari tahu lewat 5 menit belajar trading. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu ya. Jadi, sebetulnya Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika memiliki jadwal 8 kali pertemuan dalam 1 tahun. Dan ternyata dalam 4 kali pertemuannya, mereka akan memberikan proyeksi ekonomi ke depan dan termasuk salah satunya adalah proyeksi suku bunga. Di mana proyeksi suku bunga tersebut akan ditampilkan dalam bentuk dot plot yang mewakili suara-suara dari para anggota ataupun peserta FOMC. Nah, nantinya dalam kebijakan tersebut akan disodorkan kira-kira opsinya apakah mereka akan melakukan kenaikan suku bunga atau mempertahankan atau bahkan memangkas suku bunga. Nah, nantinya pula respon market akan sangat bergantung kepada seberapa agresif atau seberapa pasifnya dari kebijakan yang dilakukan. Yang perlu diingat dari dot plot ini, dot plot dilakukan bukan berdasarkan like or dislike atau bahkan kepentingan personal dari para pesertanya, melainkan tergantung dari data ekonomi dan juga perkembangan situasi global. Salah satunya tentang serangan terorisme atau bahkan lonjakan inflasi yang dalam 1 tahun terakhir ini memang menjadi isu utama global. Nah, berikut diagram jalur pengumuman FOMC. Jadi pertama, koleksi ataupun akumulasi dari data-data ekonomi yang ada, seperti contohnya adalah laporan tenaga kerja, kemudian tingkat pengangguran, kemudian juga tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tentunya tingkat inflasi dari negara tersebut. Nah, kemudian Bank Sentral akan melakukan pertemuan yang memang sudah diagendakan di bulan-bulan tertentu, termasuk 4 kali pertemuan dalam 1 tahun yang memberikan proyeksi ekonomi ke depan. Nah, nantinya dalam 4 kali pertemuan itu pula akan disuguhkan dot plot dan di dalam dot plot akan disebutkan apakah sikap mereka akan hawkish atau dovish. Nah, hawkish adalah sesuatu yang relate dengan kenaikan suku bunga, sementara dovish adalah yang relate dengan pemangkasan suku bunga. Nah, akibatnya apa? Untuk hawkish sendiri, kalau memang ternyata dia akan menaikkan suku bunga, maka hasilnya adalah US dollar atau dalam hal ini mata uang domestik akan mengalami penguatan. Karena hawkish berarti dia akan terfokus dengan bagaimana caranya menekan inflasi, lalu kemudian tidak terfokus kepada pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dovish dia akan melakukan pemangkasan suku bunga supaya inflasinya bisa mengalami peningkatan dan itu berarti menstimulus atau merangsang pertumbuhan ekonomi. Hasilnya tentunya akan berlawanan, yaitu US dollar atau mata uang domestik akan cenderung mengalami penurunan. Nah, gimana? Sudah paham tentang dot plot? Jangan salah paham lagi ya untuk menafsirkan berita fundamental. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share. Dan kira-kira berikutnya kita akan bahas apa lagi ya? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tahu apa yang sudah dibahas, kalian boleh klik link di pojok kanan atas atau kalian cek di kolom deskripsi kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.